Buat lo yang sering mengalami kegagalan, mungkin malam-malam sebelum tidur gini jadi waktu yang rentan buat lo overthinking soal kegagalan lo di masa lalu. Entah itu gagal diterima di tempat kerja impian gitu ya, gagal dapetin gebetan, atau kegagalan-kegagalan lainnya yang mungkin bikin lo jadi pesimis soal masa depan. Rasanya setelah banyaknya kegagalan itu lo jadi nggak yakin gitu. Kalau kedepannya situasi bakal bisa jadi lebih baik. Ujung-ujungnya lo jadi cemas dan stres sendiri. Tapi pernah nggak sih lo ngelihat orang-orang atau mungkin temen lo sendiri yang tetap bisa optimis meskipun mereka juga pernah mengalami banyak kegagalan dan dihadapi sama ketidakpastian di masa depan. Beda nih sama lo yang mungkin udah pesimis sama masa depan dan rasanya pengen nyerah aja gitu. Orang-orang ini tuh masih punya harapan buat masa depan. Mereka juga yakin sebenarnya kalau suatu saat nanti usahanya tuh bakal berhasil dan mereka tuh punya kekuatan buat bangkit seburuk apapun situasi yang mereka alami. Nah, kira-kira kenapa ya ada orang yang bisa optimis gitu kayak gitu? Dan terus gimana ya caranya supaya bisa optimis kayak mereka? Nah, kalau misalnya lo punya pertanyaan-pertanyaan tadi, lo nggak sendirian. Kenapa? Karena pertanyaan soal gimana caranya bisa jadi optimis adalah salah satu pertanyaan yang sering banget gitu ya. Kalau gue live tuh dilontarin gitu, ataupun di sesi mentoring 1% tuh dilontarin ketika gue jadi mentor. Nah, makanya lo tonton satu video sebelum tidur ini supaya lo bisa dapetin jawabannya, oke? Nah, sebenarnya apa sih optimisme itu? Optimisme adalah suatu sikap yang ditandai oleh adanya harapan dan keyakinan atas kesuksesan di masa depan. Jadi, kalau seseorang itu optimis, maka dia bakal ngelihat masa depan itu secara positif dan dia bakal punya ekspektasi kalau hal-hal baik bakal terjadi di masa depan. Beda sama orang-orang pesimis yang cenderung memprediksi terjadinya hal-hal buruk di masa depan. Biasanya, orang-orang yang optimis ini punya kemampuan coping stres gitu ya, penanganan stres yang lebih baik. Tingkat stres mereka juga rendah dan kesehatan fisik mereka juga lebih baik. Bukan cuma itu, mereka juga jadi lebih gigih ketika mengejar suatu tujuan. Nah, gitu ya. Terus orang-orang yang optimis ini juga punya kecenderungan buat ngelihat kesulitan-kesulitan tadi sebagai pembelajaran. Atau kegagalan itu sifatnya sebenarnya sementara. Itu kalau mereka ngelihat kegagalan dan ya kesulitan gitu. Nah, jadinya kan keren banget ya. Nah, kalau misalnya lo ada orang yang pesimis, mungkin ngedengar penjelasan tadi bikin lo heran gitu. Kok bisa ya ada orang yang kayak gitu? Dan kenapa gue enggak? Well, sebenarnya kunci perbedaan antara orang yang optimis dan pesimis itu terletak dari cara mereka memandang berbagai kejadian dalam hidup mereka. Perbedaannya sendiri sebenarnya bisa dilihat dari 3 aspek utama. Ada permanence, ada personalization, dan pervasiveness. Gue bahas satu-satu ya. Jadi, permanence itu berkaitan dengan apakah seseorang itu memandang kejadian buruk di hidupnya sebagai sesuatu yang permanen atau enggak. Jadi, kalau seseorang itu punya cara pandang yang optimis, maka dia bakal ngelihat kejadian buruk sebagai sesuatu yang sementara. Karena itu akhirnya mereka jadi punya kekuatan buat bangkit setelah mereka mengalami kegagalan. Sebaliknya, seseorang yang cenderung pesimis, justru mereka tuh ngelihat kejadian buruk di hidupnya itu adalah sesuatu yang permanen dan gak bisa diubah. Nah, hal inilah yang bisa ngejelasin kenapa orang-orang yang pesimis cenderung nyerah kalau misalnya mereka lagi menghadapi kesulitan atau kegagalan. Terus aspek selanjutnya yang ngebedain antara setiap orang yang optimis dan pesimis itu apa? Nah, ini adalah personalization, atau gimana seseorang ngelihat peran dirinya ya dalam kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan. Contohnya gimana? Ya langsung aja ke contohnya. Misal, kalau orang mengalami kesuksesan, seseorang yang optimis itu bakal ngelihat nih, kalau kesuksesan yang berhasil dia raih, yang berhasil dia dapetin, itu merupakan hasil dari kerja kerasnya. Sementara orang yang pesimis justru dia ngelihat kesuksesan yang dia raih sebagai hasil dari pengaruh eksternal, kayak misalnya bantuan orang lain atau hoki gitu. Nah, contohnya nih, kalau misalnya lolos interview kerja, ya seseorang yang optimis bakal bilang kalau dia pantas ngedapetin itu karena ya dia emang kompeten. Sementara orang yang pesimis bakal bilang kalau ya itu cuma kebetulan aja gitu. Nah, terus sebaliknya juga, di saat mengalami kegagalan, orang optimis juga berusaha ngelihat gimana nih situasi dan faktor eksternal bisa mengaruhi kegagalan dia itu. Sementara orang pesimis justru ngelihat dirinya sebagai penyebab utama terjadinya kegagalan. Misalnya, kalau nggak lolos kerja, orang yang optimis mungkin bakal bilang kalau dia gagal karena memang mungkin kualifikasinya kurang cocok sama perusahaan meskipun kompetensi dia sendiri sebenarnya udah oke. Dan sebaliknya, seseorang yang pesimis bakal bilang kalau kegagalannya itu terjadi karena dia payah dan nggak kompeten gitu. Nah, selain 2 hal tadi juga, perbedaan antara cara pandang yang optimis dan pesimis juga bisa dilihat dari aspek pervasiveness. Atau seberapa jauh suatu kegagalan di suatu bidang itu bisa ngaruh ke kepercayaan diri seseorang atas kemampuannya di bidang lain. Maksudnya gini, jadi orang optimis itu bakal ngeliat kegagalan di suatu bidang, kayak misalnya dia gagal interview kerja nih.
itu dia bakal ngelihat kegagalannya itu di bidang itu doang. Buat mereka, gagal interview kerja di satu perusahaan itu nggak mengurangi kepercayaan diri mereka atas kemampuan mereka buat sukses di bidang lain. Kayak misalnya memulai bisnis gitu. Nah sebaliknya, buat orang yang pesimis, kegagalan di satu bidang itu bisa bikin mereka yakin kalau mereka juga bakal gagal di bidang lain. Misalnya, kalau gagal interview kerja, ya seseorang yang pesimis dia bakal percaya kalau dia juga bakal gagal kalau nyoba bisnis dan juga bakal gagal di aspek kehidupan lain. Nah tadi kan gue udah nyeritain ya sifat yang optimis tuh kayak gimana. Nah meskipun optimisme itu bagus banget, tapi sikap optimis ini bisa banget jadi berlebihan sebenarnya. Sampai akhirnya jadi toxic positivity. Atau optimisme yang sebenarnya bahaya buat kita. Jadi optimisme yang bahaya atau toxic adalah optimisme yang udah sampai ke tahap yang gak realistis. Nah ini yang harus dihindari ya. Orang-orang dengan optimisme yang toxic salah satunya bakal cenderung denial biasanya. Ketika ada hal buruk di sekelilingnya gitu. Misalnya ada orang yang terus-terusan dapat nilai jelek gitu ya, sampai terancam mungkin gak lulus, tapi tetap maksa ngelihat sisi positif tanpa mempedulikan hal buruk yang terjadi. Nah orang ini akhirnya gak ngapa-ngapain buat bikin dirinya jadi lebih baik. Di kondisi ini, optimisme orang itu bisa aja kita nilai sebagai ya positif yang toxic gitu, atau toxic positivity. Dan ya itu sebenarnya kurang bagus buat dia. Dan ini sebenarnya sempat kita bahas juga di video sebelumnya gitu. Lo bisa cek aja ya video sebelumnya buat tahu sebenarnya toxic positivity itu kayak gimana. Nah, balik lagi ke optimisme, jadi intinya optimis itu bukan berarti menyangkal adanya hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita dan gak ngelakuin apa-apa. Tapi optimisme itu adalah keyakinan kalau hal buruk yang terjadi itu sifatnya sementara. Kenapa? Karena sebagai individu, kita ya punya kontrol atas situasi dan bisa berusaha untuk ngebuat situasi jadi lebih baik. Nah sampai sini mungkin lo udah paham ya optimisme itu sebenarnya apa dan kenapa orang bisa jadi optimis. Tapi bisa jadi lo masih bingung soal gimana caranya supaya lo juga bisa jadi optimis. Ya wajar sih, karena ya memang hal-hal kayak gini ya mungkin gak pernah atau belum kita pelajari di sekolah. Dan itu juga alasan kenapa 100% ada gitu dengan berbagai layanannya. Ya kita sebagai life school pengen ngajarin lo nih, entah itu lewat YouTube ya secara gratis atau mungkin lewat webinar, kelas online gitu ya, untuk ngajarin lo tentang hal-hal yang memang belum diajarin di sekolah, tapi penting dalam hidup. Nah, kalau misalnya lo ngerasa lo mengalami masalah ini, lo sebenarnya bisa banget nih untuk konsultasi sama mentor 1% yang udah terlatih di bidang ini. Biar lo tahu sebenarnya lo tuh kenapa sih gak optimis gitu. Karena mungkin bisa aja ada beberapa masalah yang ya jadi masalah buat lo yang sebenarnya lo belum tahu itu masalah atau lo belum tahu solusinya. Dan sebenarnya lo tuh bisa ngelakuin beberapa hal supaya lo bisa jadi orang yang optimis. Pertama, lo bisa coba jadi pribadi yang lebih sadar atau lebih mindful dengan masa kini. Kayak misalnya lo sadar gitu apa yang terjadi pada saat ini dan apa yang bisa lo lakuin di situasi sekarang. Jadi nggak usah terlalu terfokus tanpa masa depan yang belum terjadi gitu ya, ataupun masa lalu yang sebenarnya udah terjadi. Nah ini sebenarnya bisa banget ya lo lakuin dengan cara ngelatih mindfulness. Yang detailnya sebenarnya lo bisa aja ke 1%.net, kita ada mindfulness meditation page yang bisa lo cek, oke? Dan selain mindfulness, ada juga hal lain yang bisa lo coba lakuin, yaitu bikin gratitude journal atau jurnal bersyukur. Lo bisa coba bikin ini dengan simply ngelis hal-hal baik yang terjadi di suatu hari, sekecil apapun hal baik itu. Dengan ngelakuin hal ini, lo bisa dibantu ya buat menyadari kalau di hari yang buruk sekalipun, ya selalu ada hal baik yang bisa kita syukuri. Kalau di 1% sendiri, mentor 1% biasanya udah ngebantu klien buat bikin gratitude journal pakai worksheet yang bisa langsung diisi sama mereka. Nah, kalau misalnya lo tertarik buat dapetin worksheet itu, lo bisa nih buat ikut layanan diskusi bareng mentor di 1%. Lewat layanan ini, selain dikasih worksheet kayak gratitude journal, lo juga bakal dibantu buat mengenai diri lo lebih jauh lewat psikotes. Dan tentunya lo bisa ngobrol-ngobrol sama mentor yang bakal ngebantu lo buat nemuin solusi yang tepat buat masalah lo. Kalau tertarik langsung aja ya, klik link di description box untuk tahu lebih lanjut tentang mentoring ini, atau lo juga bisa cek 1%.net ya. Dan jangan lupa masukin kode promonya ya biar lo dapetin diskon, oke? Mungkin sekian dulu dari gue. Intinya berubah jadi orang yang optimis itu bukan sesuatu yang gak realistis, asalkan lo mau berprogres buat mencapai tahap itu. Kalau gak langsung bisa ya tenang aja, pelan-pelan juga gak apa-apa, dan lo juga bisa minta bantuan ke mentor 1%, atau lo bisa ikut layanan 1% yang lain, misalnya webinar atau kelas online, oke? Yang penting lo berprogres at least 1% aja setiap harinya. Semoga video ini bisa ngebantu lo untuk belajar ya, dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue FNS 1%, gue tunggu lo di layanan mentoring 1%, oke? Thanks.